Aku berdiri di depan liang lahat ibuku. Tanah merah masih basah. Doa belum sepenuhnya selesai. Anehnya, aku belum bisa menangis. Tapi suamiku, Aditya Pramana, jatuh berlutut di samping pusara itu. Tangisnya pecah, sesak, seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Dan saat itulah aku sadar, ada yang salah dengan tangisan itu. Sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa subscribe channel Rahasia Rumah, karena di sini setiap kisah punya luka, rahasia, dan kenyataan yang tidak pernah diceritakan di depan orang lain. Karena satu detail kecil di cerita ini akan mengubah cara pandangmu tentang pernikahan. Tekan tombol like, komentar pendapatmu, dan mari kita lanjutkan cerita yang akan mengaduk emosi ini. Namaku Nara Ayudhya, anak tunggal, dan hari itu aku menguburkan satu-satunya keluarga sedarah yang kumiliki. Orang-orang menatap Aditya dengan iba. Beberapa berbisik, suaminya baik sekali, kelihatan sangat menyayangi mertuanya. Aku hanya menunduk, karena aku tahu satu hal. Ibuku tidak pernah benar-benar menyukai Aditya, bahkan sampai akhir hidupnya. Saat doa selesai, Aditya masih terduduk di tanah. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Aku memegang bahunya. "Mas, sudah." Ia menoleh. Matanya merah, tapi bukan merah karena duka, melainkan takut. Seperti seseorang yang baru saja lolos dari sesuatu yang seharusnya menghancurkannya. Aku teringat ucapan ibu beberapa bulan sebelum meninggal. Suaranya pelan, tapi tegas. "Nara, jangan terlalu percaya pada suamimu." Aku tertawa saat itu. "Ibu ini aneh-aneh saja. Aditya baik, Bu." Ibuku hanya memandangku lama. Orang yang terlalu sempurna biasanya menyembunyikan sesuatu. Kini kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti gema yang tak mau pergi. Malam itu rumah kami sunyi. Aditya mandi lama, terlalu lama. Aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto ibuku. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Saat Aditya keluar dari kamar mandi, ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kamu capek, Nara? Istirahat saja." Aku mengangguk. Namun dalam hati aku bertanya, "Kenapa kamu justru terlihat lega?" Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, air mataku jatuh. Bukan karena kehilangan, tapi karena firasat. Aku berbisik pelan, "Bu, kalau memang ada sesuatu yang ibu sembunyikan, tolong beri aku tanda." Di kamar sebelah, aku mendengar Aditya menerima telepon. Suaranya pelan tapi jelas. "Iya, akhirnya selesai." Jantungku berdegup kencang. Selesai apa? Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar, sementara satu kalimat terus bergenyang. Tangisan di pemakaman itu bukan tangisan kehilangan, tapi tangisan orang yang takut rahasianya ikut dikubur. Aku kira rasa curiga itu akan hilang setelah pemakaman selesai. Ternyata tidak. Justru sejak ibuku dimakamkan, aku merasa rumah ini tidak lagi aman, dan suamiku bukan lagi orang yang kukenal. 2 hari setelah pemakaman, aku kembali ke rumah ibuku. Rumah itu sepi, sunyi yang menusuk. Aromanya masih sama, kayu tua dan minyak kayu putih. Aku berjalan pelan, menyentuh perabot satu persatu. Seakan berharap ibuku masih duduk di kursi rotannya. Saat aku hendak pergi, pintu depan diketuk pelan. Bu Sari, pembantu lama ibuku. Matanya sembab. "Mbak Nara, ibu sebelum meninggal sempat titip pesan." Ia menoleh keluar, seakan takut ada yang mengintip. Katanya, pesan ini hanya boleh Mbak Nara terima. Jangan sampai Mas Aditya tahu. Jantungku berdegup kencang. Bu Sari menyerahkan sebuah amplop coklat kusam. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di sudut amplop, aku mengenali tulisan hati ibuku. Nama lengkapku.
Tidak ada alamat, tidak ada tanggal. Hanya satu kata kecil di belakangnya. Penting. Aku menelan ludah. Bu Sari menatapku lama. Bak, ibu itu sering menangis diam-diam. Aku terkejut. Menangis? Kenapa? Bu Sari menggelengkan. Ibu tidak pernah cerita, tapi beliau selalu bilang, kalau suatu hari aku tidak ada, pastikan Nara tahu siapa yang sebenarnya ada di sampingnya. Dadaku terasa sesak. Aku membawa amplop itu pulang. Di mobil, aku belum berani membukanya. Tanganku dingin. Satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Kenapa ibu menyembunyikan ini dariku? Dan kenapa ia takut Aditya mengetahuinya? Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Aditya sudah terparkir. Nafas terhenti. Aku menyelipkan amplop itu ke dalam tas tanpa membukanya. Aditya menyambutku dengan senyum hangat. Dari rumah ibu, aku mengangguk. Ada yang tertinggal? Aku menggelengkan. Tapi dalam hati aku berteriak, ada sesuatu yang ibu belum katakan, dan aku takut membacanya. Malam itu, saat Aditya tertidur, aku mengeluarkan amplop coklat itu. Aku tarik nafas panjang. Tanganku gemetar saat ujung amplop mulai kubuka. Dan tepat sebelum aku membaca isinya, aku mendengar suara Aditya dari belakang. Nara, kamu lagi ngapain? Kadang yang paling menakutkan bukanlah isi sebuah surat, tapi kenyataan bahwa orang yang menulisnya sudah tidak ada untuk menjelaskan semuanya. Dan malam itu, aku memegang surat terakhir ibuku sendirian, di kamar yang juga kutempati bersama suamiku. Nara, kamu lagi ngapain? Aku tersentak. Aditya berdiri di ambang pintu kamar. Lampu redup menyorot wajahnya. Aku cepat menyembunyikan amplop ke balik bantal. Enggak, cuma nggak bisa tidur. Ia menatapku lama, terlalu lama. Besok saja bacanya, kamu capek. Kalimatnya terdengar lembut, tapi nadanya seperti perintah. Lampu dimatikan. Aditya membelakangiku. Aku mendengar napasnya teratur. Atau pura-pura teratur. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Saat aku yakin ia tertidur, aku duduk pelan dan kembali mengambil amplop itu. Tanganku gemetar. Aku membuka surat itu. Tulisan tangan ibu rapi seperti biasa. Nara, jika kamu membaca surat ini, berarti ibu gagal melindungimu sampai akhir. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa izin. Maafkan ibu, karena selama ini ibu memilih diam. Diam yang ternyata tidak menyelamatkan apa-apa. Aku menutup mulutku agar tangisku tidak terdengar. Aku melanjutkan membaca. Dan di sanalah namanya tertulis. Aditya Pramana. Suamimu bukan orang yang datang karena cinta. Ia datang karena kebutuhan. Jantungku berdegup keras. Ibu melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Utang, tekanan, ketamakan. Tanganku mulai dingin. Surat itu berlanjut. Jika suatu hari Aditya memintamu menandatangani dokumen apapun tanpa penjelasan jelas, jangan lakukan. Aku teringat, beberapa bulan terakhir Aditya sering membawa map-map coklat. Cuma urusan keuangan, katanya. Aku selalu percaya, karena aku istri. Aku membaca kalimat terakhir surat itu. Nara, ibu takut suatu hari kamu akan tahu kebenaran dalam keadaan yang sudah terlambat. Air mataku jatuh deras. Aku menggenggam surat itu erat. Ibuku tahu, ia tahu segalanya. Dan ia meninggal sebelum bisa menghentikannya. Aku melipat surat itu pelan. Di dalam amplop masih ada satu benda lagi. Sebuah flash disk hitam kecil. Aku menatapnya lama. Lalu dari belakang, aku mendengar suara Aditya berbisik. Kamu sudah baca semuanya ya? Ada rahasia yang tidak seharusnya didengar. Karena sekali suara itu masuk ke telinga, hidupmu tidak akan pernah kembali sama. Dan malam itu, aku menekan tombol play. Flash disk hitam itu terasa berat di telapak tanganku.
Aditya berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan napasnya. Dekat, gelisah. Itu cuma arsip lama, katanya cepat. Nggak penting. Aku tidak menoleh. Kalau nggak penting, kenapa Mas kelihatan takut? Ia diam. Aku menancapkan flash disk ke laptop. Satu folder terbuka. Data, jangan dihapus. Aku klik file pertama. Suara laki-laki terdengar. Aku mengenalnya. Suara Aditya. Tenang aja, selama ibunya masih hidup, aku belum bisa apa-apa. Darahku berdesir dingin. Rekaman berlanjut. Kalau Bu Ratna nggak ada, aset itu otomatis aman. Aku menutup mulut. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak berani menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh sekarang, aku akan melihat wajah yang tidak pernah kukenal. Akhirnya aku menoleh. Aditya kaku, wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Nara, itu bukan maksudnya begitu. Aku menghentikan rekaman. Jadi maksudnya bagaimana? Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Tanganku gemetar saat membuka file kedua. Suara yang sama, lebih dingin. Nara itu polos. Dia percaya sama aku. Tinggal sedikit lagi. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menatapnya tajam. Polos itu maksudnya apa, Mas? Ia menunduk. Tidak ada teriakan, tidak ada tamparan. Hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Aku berdiri. Jadi selama ini, aku cuma alat. Aditya menangis. Aku terdesak. Aku tertawa kecil. Pahit. Aku mencabut flash disk itu. Mas, ibu mati membawa rahasiamu. Aku melangkah pergi ke kamar. Di belakangku, aku mendengar suara tubuh jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh. Setelah malam itu, aku tidak menangis lagi. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku belajar satu hal. Orang yang paling berbahaya adalah yang tahu segalanya, tapi memilih diam. Pagi datang seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan. Aditya duduk di meja makan. Ia tersenyum hati-hati. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku cuma capek." Ia terlihat lega. Dan disitulah aku sadar. Ia pikir aku masih belum mengerti apa-apa. Aku tertawa kecil. Menirukan caraku dulu. "Mas, jangan khawatir. Aku cuma kangen ibu." Aditya menggenggam tanganku. Hangat. Terlalu hangat untuk seseorang yang semalam hampir kehilangan segalanya. Aku membalas genggamannya. Dalam hati aku berkata, "Tenang, aku belum selesai denganmu." Siang hari, aku pergi menemui Bu Sari. Kami duduk di teras rumah ibu. Aku membuka suara pelan. "Bu, selama ini ibu cerita apa saja tentang suami saya?" Bu Sari terdiam lama. "Banyak, Mbak." Dadaku sesak. Bu Sari bercerita tentang telepon-telepon misterius, orang-orang yang datang diam-diam, ibu yang sering terlihat ketakutan. Ibu selalu bilang, Mas Aditya bukan orang yang datang untuk menjaga. Aku menunduk. Setiap kata seperti paku yang dipukul pelan ke dadaku. Bu Sari menyerahkan buku kecil, catatan tangan ibu, berisi tanggal, jam, nama orang, jumlah uang. Aku membaca salah satu halaman. Tanganku bergetar. Ini bukan kecurigaan. Ini bukti. Malamnya, aku pulang. Aditya menyambutku. "Kemana saja?" "Ke makam ibu." Aku berbohong tanpa rasa bersalah. Ia memelukku. Aku membalas. Di dadanya aku berkata dalam hati, "Tenang, aku belum selesai denganmu." Saat Aditya tidur, aku membuka ponselnya. Tidak ada kode, karena ia pikir aku masih perempuan yang sama. Dan di layar itu,
Aku melihat satu pesan masuk. Besok dokumen terakhir harus ditandatangani. Aku tersenyum tipis. Besok, permainan ini akan berubah. Tidak semua perang dilakukan dengan suara keras. Sebagian dimenangkan oleh orang yang paling sabar menunggu. Dan hari itu, aku duduk berhadapan dengan suamiku, sambil menahan satu hal kecil yang bisa menghancurkan segalanya. Tanda tanganku. Aditya terlihat berbeda pagi itu. Terlalu rapi, terlalu ramah. Nara, nanti siang ikut aku sebentar ya. Aku mengaduk kopi. Kemana? Ketemu notaris. Urusan administrasi aja. Nada suaranya ringan, tapi matanya tidak. Aku tersenyum kecil. Oke, dan disitulah aku tahu. Ia yakin akan menang. Di mobil, Aditya banyak bicara. Tentang masa depan, tentang rumah baru, tentang hidup tenang. Aku hanya mengangguk. Dalam tas tanganku, ada salinan surat ibu, catatan keuangan, flash disk, dan rencana. Pak Hendra menyodorkan map tebal. Ini tinggal tanda tangan Bu Nara. Aku membuka halaman demi halaman. Aditya terlihat gelisah. Bisa dipercepat? Aku menoleh padanya. Mas, aku ingin baca pelan-pelan. Ruangan itu mendadak sunyi. Aku berhenti di satu halaman. Mas, kenapa ada klausul pemindahan aset kalau ini cuma administrasi? Wajah Aditya berubah. Itu standar. Pak Hendra ikut menatap. Memang ada, Bu, tapi biasanya dijelaskan. Aku menutup map itu. Aku belum siap tanda tangan. Aditya tersenyum. Terlalu dipaksakan. Nara, ini demi kita. Aku menatap matanya lurus. Kalau demi kita, kenapa aku baru tahu sekarang? Tangannya mengepal. Pak Hendra menunduk canggung. Di mobil, Aditya diam. Tangannya mencengkram setir. Kamu berubah, katanya akhirnya. Aku menjawab pelan. Aku cuma belajar berhenti buta. Ia menoleh tajam. Malamnya, Aditya menerima telepon. Suaranya ditekan rendah. Dia belum tanda tangan. Jantungku berdetak. Ia menoleh ke arah kamar. Kita harus pakai cara lain. Aku berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terancam. Ada satu momen ketika sebuah rumah tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Bukan karena gelap, bukan karena sepi, tapi karena orang yang tidur di sebelahmu mulai terlihat seperti orang asing. Sejak hari itu, Aditya berubah. Ia jadi lebih sering menelepon, lebih sering mengatur, lebih sering bertanya, "Kamu kemana? Sama siapa? Ngapain lama?" Nada suaranya lembut, tapi pertanyaannya mengikat. Aku menjawab seperlunya, tersenyum seperlunya, karena aku tahu ia sedang memastikan aku tidak melangkah terlalu jauh. Suatu malam, saat aku terlihat diam, Aditya berkata, "Kamu terlalu sensitif sejak ibu meninggal." Aku menatapnya. "Aku cuma lagi mikir." Ia mendekat. "Jangan cari-cari masalah yang gak ada, Nara." Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku tahu itu bukan penghiburan. Itu peringatan. Ia memelukku dari belakang. Pelukannya erat, terlalu erat. "Aku ini suamimu, kamu percaya kan?" Aku mengangguk pelan. Bukan karena percaya, tapi karena aku tidak ingin melihat wajah aslinya sekarang. Di meja makan, Aditya berkata santai, "Aku dengar Bu Sari sering ke rumah ibu." Sendokku berhenti. "Iya, kenapa?" Ia tersenyum tipis. "Hati-hati, kadang orang tua suka salah paham." Aku menatapnya. Itu bukan saran, itu ancaman yang dibungkus kepedulian. Malam itu, aku mengunci pintu kamar. Aku tidur dengan ponsel di tangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati, kalau sesuatu terjadi padaku, siapa yang akan percaya? Aku teringat ibuku.
Dan aku mengerti sekarang kenapa ia begitu waspada. Aku duduk di depan laptop, membuka email, mengetik satu alamat. Pengacara keluarga lama. Tanganku gemetar saat menulis. Pak, saya butuh bantuan. Ini soal keselamatan dan aset. Aku menarik napas panjang, mengirim. Dari luar kamar, aku mendengar suara Aditya berbicara. Kamu ngunci pintu. Aku tidak menjawab. Ia terdiam, lalu berkata pelan. Nara, jangan buat aku kecewa. Aku menatap pintu, dan dalam hati aku berkata, maaf, kali ini aku memilih hidup. Kadang, keberanian tidak datang dalam bentuk teriakan. Ia datang saat kita memilih hidup meski tahu resikonya besar. Dan pagi itu, aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Aku bertemu Pak Arif di sebuah kafe kecil. Tanganku masih gemetar. Saya merasa tidak aman di rumah sendiri, kataku pelan. Pak Arif menatap serius. Kalau begitu, kita tidak bicara soal harta dulu. Kita bicara soal keselamatan. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang benar-benar mendengarkanku. Aku menyerahkan surat ibu, catatan Bu Ratna, flash disk, kronologi. Pak Arif membacanya satu persatu. Wajahnya mengeras. Ini bukan cuma soal rumah tangga, Nara. Ini sudah masuk ranah pidana. Dadaku berdebar. Pak Arif berkata tegas, kamu harus keluar dari rumah itu. Sekarang. Aku menggelengkan. Kalau saya pergi tiba-tiba, dia akan curiga. Kami berpikir cepat. Akhirnya kami sepakat. Aku tetap pulang, berpura-pura normal, sambil memindahkan dokumen penting. Aku menemui Bu Sari malam itu. Ia memelukku erat. Ibumu pasti bangga. Bu Sari membantu, menyimpan dokumen, memindahkan perhiasan ibu, menyamankan surat-surat. Tangisku pecah di pelukannya. Aku pulang ke rumah. Aditya menatapku curiga. Kemana saja? Ke makam ibu. Ia mengangguk. Aku tersenyum. Dalam hati aku berkata, sebentar lagi, aku tidak akan pulang ke sini lagi. Malam itu, aku menerima pesan dari Pak Arif. Besok kita ajukan laporan, siapkan mental. Aku menatap layar. Lalu dari ruang tamu, aku mendengar suara Aditya berbicara. Dia mulai menjauh. Kita harus percepat. Aku mematikan ponsel, menarik napas panjang. Besok, aku harus memilih antara takut atau bebas. Ada satu hari yang akan selalu diingat seseorang sepanjang hidupnya. Hari ketika ia berhenti berharap dan mulai memilih keselamatan. Hari itu, aku melangkah ke kantor polisi tanpa tahu apakah aku akan pulang dengan bebas atau justru kehilangan segalanya. Tanganku dingin. Pak Arif berjalan di sampingku. Kamu tidak sendirian, katanya. Aku mengangguk. Di ruang tunggu, aku melihat pasangan-pasangan lain. Semua membawa masalah. Tapi bagiku, ini bukan sekadar laporan. Ini perpisahan. Aku duduk di depan penyidik. Suaraku bergetar saat berkata, saya ingin melaporkan suami saya. Aku menyerahkan rekaman suara, catatan keuangan, kronologi ancaman. Penyidik mengangguk serius. Kami akan menindaklanjuti. Dadaku terasa lega dan takut bersamaan. Ponselku bergetar. Aditya. Aku menolak. Pesan masuk. Nara, pulang. Kita bicara baik-baik. Pesan berikutnya, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Tanganku gemetar. Pak Arif menatapku. Jangan jawab. Aku mengangguk. Aku pulang ditemani petugas. Aditya menunggu di ruang tamu. Wajahnya berubah saat melihat polisi. Apa ini, Nara? Aku berdiri tegak. Ini akhir dari kebohonganmu. Ia menatapku dengan mata yang tidak lagi lembut. Kamu hancurin aku. Aku menjawab pelan. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Polisi mulai bertanya. Aditya tersudut. Nada suaranya meninggi. Aku cuma mau bertahan hidup. Aku menatapnya. Dengan mengorbankan aku. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya,
Ia tidak bisa mengendalikan situasi. Aditya dibawa untuk dimintai keterangan. Saat melewatiku, ia berbisik, "Kamu akan menyesal." Aku menatap punggungnya. Dengan suara pelan aku berkata, "Penyesalan terbesarku adalah pernah percaya padamu." Aku menarik napas panjang, karena aku tahu ini belum selesai. Setelah semuanya berakhir, tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa menang. Yang ada hanya sunyi. Sunyi yang mengajarkan betapa mahal harga sebuah kebebasan. Aku kembali ke rumah ibu, sendirian. Kursi rotan itu masih ada, jam dinding masih berdetak pelan. Aku duduk di sana tempat ibu biasa menungguku pulang. "Bu, semuanya sudah selesai." Tidak ada jawaban. Pak Arif menghubungiku. "Kasusnya berjalan, bukti kamu kuat." Aku mengucapkan terima kasih. Namun setelah telepon ditutup, aku tidak tersenyum. Karena kehilangan tetaplah kehilangan. Meski yang hilang adalah ilusi. Aku membuka album foto lama, foto pernikahan. Aku menatap wajahku sendiri. Tersenyum, "Kamu kelihatan bahagia," bisikku. Air mataku jatuh, bukan karena rindu pada Aditya, tapi karena aku menyesal pernah meragukan firasat ibuku. Di laci meja, aku menemukan surat lain, tulisan ibu. "Nara, jika suatu hari kamu membaca ini dengan hati tenang, berarti kamu sudah selamat." Aku tersenyum sambil menangis. Ibu tidak ingin kamu membenci. Ibu hanya ingin kamu hidup. Aku berdiri di depan jendela. Matahari pagi masuk perlahan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Bukan karena semua luka sembuh, tapi karena aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku menatap foto ibu. "Terima kasih sudah curiga, Bu." Aku tersenyum, dan pada diriku sendiri, aku berkata, "Tidak semua cinta harus dipertahankan. Sebagian harus dilepaskan, agar kita tetap hidup." Kalau kamu berada di posisi Nara, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di komentar. Ceritamu mungkin menyelamatkan orang lain.